مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ndonga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustazah, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, pengajian ba'da maghrib, Masjid Kuba, Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, sebelum ngaji saya mohon izin, ini sekedar untuk nopo nggih. Saya nanti biar punya memori, maka ini ngajine direkam. Tapi ngerekam kula mawon. Mboten napa-napa Pak nggih. Mboten napa-napa. Nggih namung ngonten mawon. Kali mas saya itu pengen gadah YouTube, belum ada isinya. Jadi nanti ngaji-ngaji ini akan disiarkan di YouTube lah, yang nanti mungkin sing pas mboten saged ngaos saged ningali di YouTube. Ngoten mawon. Mboten enten tujuan lain-lain, ya hanya itu. Saya belum punya tenaga nggih, arek cilik-cilik niki yang saya mintai tolong untuk sekedar nggih dudul-dudul untuk merekam. Tapi nggih hasilnya kaya napa nggih gak iso, kula nggih mboten saged diwarai mbek Mas kula ngoten niki wong jajal jian hari pertama. Ngoten nggih. Ya, kita mulai ngaji nggih, ngaji biasa mawon lah, biasa saja. Kita ngaji seperti biasanya ngoten nggih. Kita ngaji mulai 2009 kok. Saat ini 2021, berarti sudah berapa tahun, Pak? Pun 22 tahun ya. 12 tahun. Ya, ini kita mulai direkam hari ini.
halaman fandur ayyuhal ghafilu fis sholati. Betul ya? Pun kita wis sudah pas. Fandur ayyuhal ghafilu fis sholati. Ini melanjutkan hikayah yang kemarin Ibu Bapak. Hikayah yang kemarin itu adalah hikayahnya Sayyidina Ali. Tasik ingat ya Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu dalam sebuah peperangan kena apa Pak niko? Kena panah. Setelah ditarik coklek, yang tersisa adalah pucuke panah, nggih? Pucuknya panah. Setelah pucuknya panah terlepas, tidak bisa dilepas kecuali harus dilukai. Para kaum muslimin tidak tega untuk melukai. Lah Amirul Mukminin presidennya Pak. Maka kala itu Sayyidina Ali bilang kepada kaum muslimin, sudahlah nanti saya tak sholat, nanti kalau sholat silahkan dilukai. Sholat tenan dilukai, kan ngali Pak Mas. Sholat tenan ngali obrak. Sholat tenan dilukai, badak di mana kabeh, kon ngali kabeh Mas. Sholat tenan dilukai, nah setelah dilukai selesai sholat Sayyidina Ali tanya, lu kok urung diambil, gitu ya, kok urung diambil, karena tidak terasa waktu sholat itu dilukai tidak terasa. Yang kedua adalah Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin itu setiap sholat wudhu itu pucet wajahnya, badannya bergemetar. Wah ini karena memang khusyuknya waktu sholat. Nah sekarang dilanjutkan oleh Imam pengarang kitab Irsyadul Ibad. Fandur mongko ningalono sapa sira ayyuhal ghafilu he eling-eling wong kang lali. Fangdur mongko ningalono sapa sira ayyuhal ghafilu he wong eling-eling wong kang lali fis sholati ing dalem salat. Salate gak eling Gusti Allah. Baina yadaiman ing dalem ngarepe sapa? Ing dalem ngersane sapa? Takumu ngadeg sapa sira? Waman lan ing sapa tunaji munajat sapa sira, berbisik sapa sira, tunaji itu. Wastahi lan isina sapa sira, antunajia yen to munajat sapa sira, maulaka ing bendoro sira, bikol bin kelawan ati ghafilin kang lali, wasodrin lan dodo mashunin kang dikebai, biwasa wisid dunya kelawan godane dunya, wa khoba isis sahawati lan piro-piro eleke piro-piro syahwat. Ibu bapak, ini Sohibu Irsyadul Ibad menjelaskan, wahai orang-orang yang lupa di dalam sholat. Sholat itu lupa Pak. Iya, di dalam Al-Quran kan ada. Aira'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin. Fawailul maka neraka wel lil musallin bagi orang yang sholat. Orang yang sholat justru masuk neraka wel. Alladzina hum ang sholatihim sahun, yakni orang-orang yang di dalam sholatnya justru lupa dengan Allah. Sholat niku mikir apa? Iso gak mikir Allah blas, gak konsentrasi.
Lah ini diingatkan oleh imam, oleh Shahibu Irsyadul Ibad, he orang-orang yang lupa di dalam sholat. Sholat ku mikir pemean kudanan, mikir ngejangan, loh itu Pak, mikir dagangan yang belum laku. Diingatkan, kamu itu berdiri di hadapan siapa? Baina yadai man takumu, di hadapan siapa kamu berdiri? Dan kepada siapa kamu bermunajat? Bermunajat itu omong-omongan Pak. Bapak Ibu mohon maaf, ini kalau kita bayangkan, kalau jenengan omong-omongan sama teman itu mbek guyu-guyu biasa Pak ya. Karo konco dhewe itu loh Pak nggih. Jagongan guyon lah biasa nggih. Suatu ketika jenengan berbicara dengan Pak Bupati, gak ada Pak Presiden, Pak Bupati gitu aja, wani jenengan karo guyon Pak. Jenengan bicara dengan polisi, berani guyon Pak. Betul-betul konsentrasi. Kita munajat. Munajat itu bebisik, arti bebasnya kita berdialog. Lah kita sholat itu dialog dengan siapa? Dialog dengan Allah. Lah ngono sholat kok iso lali mbek Allah ngono. Maka malulah kamu kalau kamu bermunajat dengan Tuhanmu dengan hati yang lupa dan dada yang dipenuhi dengan urusan dunia, mikir anak, mikir pemean, mikir jemuran, mikir masak. Wah itu malulah. Dan hal-hal yang jelek dari kesenangan, beli bakso, baju baru, rekreasi, wah itu hal-hal itu memang ya mohon maaf Ibu Bapak, tak matur ngenten, kita ada sebuah makalah ya, saya tidak berani ngeklaim itu hadis. Ada makalah begini, kalau barang kita hilang, lali ndekek, lali kita menaruh, maka sholatlah. Lek sholat niku kadang-kadang palah eling, ngoten Pak nggih. Niku lak kebaca ta. Dadi kontak lali ndekeke, wis tak sholat lho iso eling. Oh iya, tak dekek ndur lemari tibake. Sholat itu kita berhadapan dengan Allah, palah lah kok goleki kontake pedah motor. Kan niku ketake ya nggih ngoten Pak nggih, rada kadang-kadang ngoten nggih, kadang-kadang. Ngoten kadang-kadang. Ama taklamu apa ta ora weruh sapa sira? Ama taklamu apa ta ora weruh sapa sira? Annahu sak temene Allah iku muttaliun dat kang ningali ala sariratika ing atase rahasia sira, wa nadhirun lan zat kang ningali ila qalbika maring ati sira, wa inna ma yataqabbalu lan angin pestine nrimo sapa Allah min sholatika saking salat sira bi qadri khusuika kelawan kadar khusuk sira, wa khuduika lan DP sira, wa tawadhuika lan tawadhu sira, tawadhu andap asor, wa tadarruika lan tegese DP sira. Ketahuilah para manusia, ketahuilah orang-orang yang sholat, sesungguhnya Allah itu dapat melihat apa yang jenengan pikirkan. Allah itu mampu untuk menerjemah apa yang di dalam hati kita. Allahu Akbar, ingat Allah, insya Allah pas niat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing maca surate dawa niku kadang-kadang wis gak eling Gusti Allah, mbuh eling eling yang apa lagi. Sedangkan Allah yang dilihat hatimu itu, bukan sholatmu. Hatimu eling apa? Maka di sini dikatakan wa inna ma yataqabbalu min sholatika biqadri khusu'ika. Allah itu hanya menerima sholatmu ya selama kamu khusyuk, selama kamu ingat Allah, selama kamu tawadhu kepada Allah. Ngenten ibu bapak, saya tak matur sebentar ngenten. Niki wau ade salat maghrib. Salat maghrib awake dhewe sebabe kula tidak hafal surat-surat panjang. Surat yang saya baca tadi kul ya ayyuhal kafirun sama kul wallahu ahad. Maka perkiraan tadi kita sholat kurang lebih 3 sampai 4 menit. Kira-kira lak samonten Pak nggih. Salat maghrib lho Pak. Sekitar 3 sampai 4 menit. Jujur Pak, selama 3 sampai 4 menit tadi, mulai takbir sampai salam selalu ingat Allah napa mboten Pak? Mboten iki jujur-jujuran Pak. 3 menit tadi itu loh Pak. Niku mulai takbir sampai salam ibu-ibu wau ingat Allah tok Bu. Mboten nih Pak Imam. Nggih Pak nggih. Ingat Allah tok Pak. Campur-campur Pak nggih. Ya ingat Gusti Allah, ya kadang-kadang ingat mbuh apa ngoten lho nggih. Loh, ini dikatakan bahwasannya ngoten lho Pak, bahwasannya sing diterima karo Gusti Allah adalah detik-detik tatkala kita ingat Gusti Allah. Kok 3 menit tadi kita sholat, ingatnya Allah itu setengah menit, ya maka setengah menit itulah yang diterima oleh Allah. Lah yang 2,5 menit gimana Pak Imam? Lah kan sholatnya 3 menit. Setengah menit iling Gusti Allah, sing 2 menit setengah bagaimana? Ayo kita lanjutkan. Niki ngeri Pak. Betul-betul niki ngaji temen pisan ngoten niki. Fa'bud mongko nyembah sapa sira. Fa'bud mongko nyembah sapa sira hu ing Allah. Fi sholatika ing dalem salat sira. Ka'annaka kaya-kaya sira iku tara weruh sapa sira hu ing Allah. Saman lek salat itu sebisa mungkin kamu merasa melihat Allah. Saged apa? Ewo melihat Allah. Lek gak iso fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tara weruh sapa sira hu ing Allah. Fa innahu mongko sak temene Allah iku yara weruh sapa Allah ka ing sira. Kalau kita sholat, kalau bisa yang pertama Pak, kita merasa melihat Allah. Lek melihat Allah kira-kira khusyuk apa enggak Pak? Ya khusyuk. Jenengan dipanggil Pak Jokowi, kira-kira Masya Allah kudu nguyuh lo ilang kok, dimpet toh iman-iman cetok Pak Jokowi ya. Dari kemana Pak Jokowi? Lah di sini adalah presidennya, seluruh presiden Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama ben khusyuk, kita bayangkan kita melihat Allah. Angel Pak Imam, oke. Kalau memang sulit semacam itu, maka kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah itu kan ngawasin kita Pak. Kalau lek guyon begini, lek guyon biasa Ramadan, saya sering matur ke panjenengan kalau Ramadan kita puasa Pak. Kita kan puasa nggih Ramadan ya. Orang puasa itu haus apa lapar Pak? Orang puasa nih loh Pak, ngelak napa luwe? Ya karo-karone Pak Imam, ya ngelak ya luwe, kan ngoten to nggih. Ibu-ibu juga sama ya, ngelak juga lapar, apalagi masak.
di depan kompor, panasnya luar biasa. Lepas kita lapar, pas kita haus yang luar biasa, kita di dalam rumah sendirian, blas gak enek wong, ada kulkas Pak, nang jero ada air dilebokne kulkas, cara diombe 2 gelas gitu, seger apa enggak Pak? Ya seger, poso-poso ngombe 2 gelas, seger toh nggih? Terus kita bayangkan kita ngombe di dalam rumah sendirian Pak, ndak ada yang tahu sama sekali. Niku kira-kira posone batal napa mboten Pak? Poso awan-awan ngumelak nang omah ijen, belas gak enek wong roh, ndak ada CCTV Pak. Krono ngumelak ngombe 2 gelas, itu posone batal apa enggak? Nggih batal Pak. Lah kok batal? Sopo sing ngarani batal? Ya kita sendiri Pak. Lah kok iya? Iya Pak. Wong nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu Pak, tapi Allah tahu. Loh, lek poso kok iso kaya ngoten. Lah kita sholat itu sebenarnya diawasi oleh Allah. Hati kita itu diawasi oleh Allah. Mikir apa itu diawasi oleh Allah. Allahu Akbar udan, wati mikir astagfirullahaladzim, jemuran tadi wis arepe garing, 3 hari nggak ada panas, sekarang hujan, lo pas sholat lo Pak kelingan jemuran. Itulah yang dilihat oleh Allah, hatinya itu yang dilihat. Subuh ngantuk, Allahu Akbar, belas gak eling apa-apa, merem, lambene mingkem, gak maca Fatihah, utawa umi-umi tapi gak mikir. Hati-hati. Allah itu yang dilihat adalah sariratika wa qalbika, yang dilihat adalah hatimu. Oh, ngoten pun. Sekarang Pak, ini ada 2 kriteria tadi ya. Bagaimana kita biar khusyuk? Itu kita sholat, kita bayangkan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kita membayangkan kita selalu diawasi oleh Allah, kan begitu. Sekarang masih belum bisa Pak. Gus kula gurung saged ngoten niku, dua-duanya belum bisa, maka ada alternatif yang ketiga. Fa illam yahdur, mongko lamun ora hadir apa kalbuka ati sira bima kelawan barang zakarna kang wis nutur sapa ingsun, sapa kita sing sahibu irsadul ibad. Kita membayangkan melihat Allah ndak iso, kita membayangkan kita diawasi Allah ndak bisa, ngoten lho Pak. Maka bagaimana? Walam taskun lan ora anteng apa jawarihu ka anggota badan sira likusuri ma'rifatika krana cendake makrifat sira bijalalillahi ta'ala kelawan agunge Allah ta'ala. Niki salah satu Pak, salah satu bukti dari khusyuk itu tidak ada gerakan Pak. Lek sholat itu anteng anteng. Lah ana salat niku sing tangani diobat-abit, sing sikile niku di mbuh diapakno, dienceng-encengno, awake digedhek-gedhekno. Itu nyuwun sewu menurut kitab ini salah satu dari tanda kekhusyukan adalah tenangnya anggota badan. Allahu Akbar, sudah. Tidak ada gerakan lain. Sami Allahu liman hamidah, terkontrol betul. Khusyuk anggota badannya hanya bergerak untuk sholat, tidak bergerak untuk yang lain. Gatel, mari gatel kene modele, terus bareng ngono pindah lagi. Itu mohon maaf, menurut kitab Irsadul Ibad itu adalah mengurangi kekhusyukan. Sayyidina Ali disuwek awake, diketok balunge, tidak bergerak sama sekali. Oleh Irsadul Ibad lan dikatakan, kita dicokot nyamuk, obah napa mboten Pak?
masih gak obah ya krasa Pak. Lek dicokot nyamuk krasa Pak. Cokot tumo sirahe nek tumone sek. Lah ini adalah begini. Sekarang dikasih trik oleh musannaf. Oke, yang pertama, ingatlah kamu selalu melihat Allah. Lek gak iso kamu merasa selalu diawasi oleh Allah. Dua trik ini belum bisa. Jek tetep urung iso khusyuk. Mbuh, angel tenan khusyuk ini. Bagaimana kalau begitu? Faqaddir, mongko ngirak-ngirakno sapa sira. Faqaddir mongko ngirak-ngirakno sapa sira anna rajulan sak temene wong lanang sholihan kang soleh min wujuhi ahli baitika saking arai ahli omah sira iku yang duru ningali sapa rajul ilaika maring sira kaifa hale kaya apa kaifa hale kaya apa kurang khobar salatuka utawi salat sira fa inda dzalika mongko nalikane mengkono faqaddir anna rajulan ila akhirih yahduru mboten tahduru kula kliru niku yahduru hadir apa qalbuka ati sira wataskunu lan anteng apa jawarihuka anggota badan sira. Ibu bapak, ini yang biasanya dibuat apa ya? Dibuat landasan para murid-murid yang mengangkat seorang mursyid, guru mursyid. Di sini begini, sebelum saya terangkan mursyidnya, saya terangkan di dalam keterangan ini. Tadi kan langkah pertama itu untuk bisa khusyuk, kita bayangkan kita melihat Allah. Lek enggak iso, maka kita bayangkan kita selalu diawasi oleh Allah. Dua hal itu belum bisa, insya Allah yang ketiga ini pasti bisa. Kita bayangkan ada salah satu anggota keluarga kita yang sangat kita hormati niki lungguh duduk di depan kita melihat bagaimana sholat kita. Ini begini Pak, tatkala kita sekolah atau mohon maaf sekarang ini ditunjuk salah satu untuk sholat nggih, di antara kita ini Pak, monggo Pak praktek sholat. Kira-kira sholate jenengan apik napa elek Pak? Wah apik Pak ya, wong didelok wong sak masjid kan sama apik ini Pak ya. Kayak arek-arek niki sekolah dinilai oleh gurunya apik napa mboten Pak sholate Pak? Wah apik, kabira gak tau diwaca kabeh karena diawasi oleh orang yang sangat dihormati ngawasi dia sholat. Sama Pak, lari-lari niki lek biasa sholat dhewe ya tawanter. Begitu ayo sholat ning ngarep, saya sholat di belakang langsung khusyuk Pak. Tertib, Allahu Akbar, nggih maca temen. Sebabnya saya awasi Pak. Lek gak saya awasi, wallahu alam bisawab. Dadi lomba Allahu Akbar, apa ya iso coba. Kita niat itu waktu takbir toh Mbak. Coba lek takbir cepat Allahu Akbar, bisa niat apa enggak Pak? Enggak bisa. Dan itu ya biasa. Maka langkah yang ketiga, kita bayangkan guru kita. Kula duwe guru mursyid. Saya lek sholat belum bisa khusyuk, saya bayangkan siapa yang paling saya hormati. Nggih nyuwun saya sangat hormat sama kagum sama Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Kula sholat tak bayan Allahu Akbar, yaiku lungguh ning ngarepku kono. Kira-kira khusyuk apa ndak sholat kita? Khusyuk.
Atau mohon maaf, sebenarnya ini berdasar pada kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam itu kan pernah tatkala muda, Pak, digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, istri Perdana Menteri, alias pol-polan tuh, Pak. Arek nom lanang ganteng gagah digoda seorang wanita yang cantik jelita, yang istrinya seorang Perdana Menteri. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa idza hamma biha wa hammat bihi, utawi kualik, ngapunten, saya mungkin konteksnya kebalik. Tatkala Siti Zulaikha memang ya syahwat pada Nabi Yusuf, karena yang goda kan memang Siti Zulaikha, dan Nabi Yusuf sebagai lelaki normal digoda wong wedok, ya wa hamma biha, Nabi Yusuf juga terangsang Nabi Yusuf. Laula arro'a burhanu mir rabbi, tatkala Nabi Yusuf kala itu tidak ditunjukkan kekuasaannya Allah, maka terjadi perzinaan. Di dalam beberapa tafsir dikatakan Nabi Yusuf tatkala sudah di puncak syahwatnya itu, begitu melihat Siti Zulaikha, di sampingnya ada ayahnya. Di sampingnya Zulaikha ada ayahnya. Lah apa mungkin zina ning ngarepe ayahnya? Maka terselamatkanlah Nabi Yusuf karena beliau membayangkan ditunggoni oleh ayahnya. Lah ini sebenarnya ibu bapak, ini trik saja. Kalaulah kita, mohon maaf, sholat itu belum bisa khusyuk-khusyuk, wis usaha. Kita sudah lama loh Pak sholat itu, Pak. Lagi wis suwe ta Pak sholat nggih. Wis suwe temen. Umur kula 46 tahun. Taruh katalah saya balik dulu umur 15 tahun lah. Saya kelas atau 14. Saya kelas 2 SMP itu saya baru balik kala itu. Atau kelas 3. Saya masih ingat itu balik saya agak telat dibanding teman-teman. Kalau nggak kelas 2 SMP, kelas 3 SMP baru balik. Umur 15 tahun lah. Umur 15 tahun, sekarang saya usia 46 tahun. Berarti saya sudah sholat setelah balik itu 46 diambil 15 pira Mas? 4 pinten? 30 29. Nggih, 29 apa 31? 31 nggih. 31 tahun saya sholat. Sing lanang gak tahu haid toh Pak nggih. Berarti kan tetap wajib sholat terus toh nggih. Selama 31 sholat itu awake sudah meningkat apa belum kekhusyuan kita? Apa ya sekedar sholat gitu aja? Ibu-ibu sama. Walaupun mungkin terhalang menstruasi 1 bulan 6 hari atau 7 hari, tapi dihitung juga sudah sangat lama. Secara gerakan sholat kita sama Pak. Mosok jenengan rubah, aku sholatnya wis suwe ya Gus, saiki sholatnya tak gawe variasi, rukuke ping 3, ya gak kesah palan. Aku pengen oleh ganjaran akeh, sholat subuh 3 rakaat, ndak sah. Secara jumlah rakaat, secara gerakan, secara bacaan sama. Maka yang meningkat adalah kadar kekhusyuan di dalam hati kita. Masya Allah. Bon. Makanya ini ada beberapa trik itu tadi. Trik pertama, awake dhewe rumangsa ndelok Allah. Lek gak iso kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau ndak bisa lagi, terakhir kita bayangkan sholat kita diawasi oleh orang yang paling kita hormati, entah guru kita, entah bapak kita, entah siapapun. Kemudian setelah ini bisa khusyuk Pak, monggo dipraktekkan jajal. Setelah bisa khusyuk
kita dengan membayangkan dilihat oleh orang yang sangat kita hormati, sumarji mongko nuli balekno sapa sira, sumarji mongko nuli balekno sapa sira ila nafsika maring awak sira, wakulan ngomong sapa sira. Lek wis khusuk lho Pak nggih, lek wis khusuk terus jenengan kembalikan ke badan kita, ngomong ke nafsu, ala tastahyina apa ta ora isin sapa sira. Niki ya muannas mukhatabah jenenge. Ala tastahyina apa ta ora isin sapa sira min khalqiki, kape di kasroh nggih, karena nafsu niku cara bahasa Arab muannas ngoten. Min khalqiki saking min khaliqiki, lintu kula maca rek, min khaliqiki saking zat kang gawe sira, wa maulaki lan bendoro sira, alladzi huwa kang utawi khaliqiki wa maulaki iku muttaliun dat kang ningali sapa alladzi alaiki ing atase sira, wa nadhirun lan dat kang ningali ila qalbiki maring ati sira, ahwa apa ta utawi alladzi iku aqallu luweh sekit luweh saitik indaki mungguh sira min abden saking siji kawula min ibadihi saking pira-pira kawulane alladzi walaisa lan ora ana iku biyadihi ing dalem kekuasaane abdin dzarruki utawi bahaya sira, wala naf'uki, wae jenengan ning diterjemahan ka semua ya, itu insyaallah yang bener itu ki, karena nafsu itu secara bahasa Arab muannas, maka kan anta anti, laka laki, lek laka itu mudzakkar, lek muannas laki, anta anti ngoten. Wala naf'uki lan ora manfaat sira. Begini Bu Bapak, kalau kita sudah bisa khusyuk, kalau kita sholat diawasi oleh guru kita, kita sholat diawasi oleh kiai kita sholat diawasi oleh orang tua kita, kira-kira khusyuk apa enggak Pak? Khusyuk minimal. Nggih, jajal lah, beginilah jajal, gak sangel-angel. Ini salah satu, coba kita suruh maju ke depan untuk sholat, ayo dibanterne sholate, didelok wong sak masjid, kira-kira khusyuk apa enggak Pak? Kira-kira loh Pak, khusyuk Pak ya? Lah didelok wong sak masjid ya Pak, ibu-ibu jajal pas ngenten iki, ayo ibu satu ke depan, coba kita tes sholatnya sudah benar apa enggak, kira-kira bagus apa enggak sholat ibu? Dibagus-baguskan. Nanti biasa gak moco diwaca kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad Allahus samad. Qul ya wis diwaca kabeh. Allahu akbar. Wis di khusuk-khusukne wis. Kabira walhamd, itu karena diawasi oleh makhluk. Maka sekarang oke lah, hal itu ndak apa-apa. Itu untuk latihan kamu, untuk latihan kita semuanya adalah kita diperhatikan oleh makhluk dadi khusyuk, ndak masalah. Pertama Pak, setelah kita dadi khusyuk karena dilihat oleh makhluk, setelah itu kita beritahu nafsu, hei nafsu, apakah kamu tidak malu kepada zat yang menciptakan kamu, kepada Tuanmu? Tuanmu itu bisa melihat kamu, bisa melihat hatimu.
Apakah kamu anggap gurumu itu, Allah itu lebih kecil daripada gurumu? Kamu kalau diawasi oleh gurumu iso khusyuk, lek diawasi Allah kok gak iso khusyuk. Sedangkan gurumu itu adalah hamba dari hambanya Allah. Yang gurumu itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memberi madarat kamu. Yang ngasih kamu rizki adalah Allah, yang ngasih nyawa adalah Allah. Gurumu tidak bisa apa-apa. Maka lah kok sampean lebih khusyuk kalau dilihat oleh orang lain, oleh gurumu, oleh hamba. Kok gak iso khusyuk kalau dilihat oleh Allah? Wah niki luar biasa, ngoten nggih. Fama asyadda, fama mongko utawi apa iku asyadda luweh banget tuhyanaka ing lacut sira. Kleru nggih, tuhyanaki. Ngoten, itu karena kan nafsu nggih ya, masih tuhyanaki. Tuhyanaki ing lacut sira. Wajah lagi lan bodho sira. Wa ma utawi apa iku adzama luweh gedhe ada wataki ing satru sira linapsiki maring awak sira. Ibu bapak, ini adalah trik-trik bagaimana kita, tapi ya mohon maaf, ini sudah melalui penelitian lama. Marilah kita betul-betul kita lakukan. Kalau ndak Pak, selamanya sholat kita ya tetap modelnya ngoten. Saya sudah sering matur, memang ngaji ini tidak, mohon maaf, tidak sama dengan mungkin ngaji-ngaji yang lain. Jenengan dijak sholat, lah jenengan wis sholat toh, maksud dijak sholat. Sama lek gak sholat dosa, sama lek gak sholat begini, sama lek gak sholat begini. Lah yang di masjid ini sudah ahli sholat, semua sudah sholat. Lah tapi sholatnya yang seperti apa, ngoten lho Pak. Niki memang di sini Ibu Bapak, saya tidak menerangkan tentang kongkon sholat, tapi bagaimana kualitas sholat. Sholat kita yang sudah kita lakukan puluhan tahun itu loh Pak. Secara kuantitas tidak bisa bertambah Pak. Sholat sehari semalam cuma 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang wajib, ditambahi nggak bisa. Rokaatnya pancet. Nggih, rokaatnya lah pancet Pak nggih. Subuh ping pindho, zuhur ping papat, asar ping papat, isya ping papat, maghrib ping 3. Sudah tidak bisa tambah. Yang dibaca tetap sejak saya lahir sampai sekarang diajari ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Maca surat Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tetap bacaannya tidak berubah. Lah kalau kita sudah puas dengan sekedar sholat eman, maka mari dengan ngaji ini diketuk hati kita oleh musannaf bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita. Fa'alij mongko nambanono sapa sira kolbaka ing ati sira bihadza kelawan ikilah cara. Wow, cara-cara tadi. Fa'asa ayyahdura mongko menawa yen to hadir apa ati apa kolbuka ma'aka sartani sira fi sholatika ing dalem salat sira. Mari kita terus istiqomah nambah niati kita nih lho Pak. Sing ngabot ku nambah niati. Coba mohon maaf,
arek kelas loro SD, kelas 3 SD, pol-pole lah kelas 4 SD, suruh sholat pasti bisa. Begitu Pak nggih. Sholat lho Pak, iso napa mboten? Iso sholat ya lho nggih. Tapi lek khusyuk atine mulai takbir sampai salam masih wong rada tuwek-tuwek kaya awake dhewe, mun ngaku Pak nggih. Sholat maghrib lho Pak 3 menit niku iso khusyuk mulai awal sampai akhir. Wah. Maka di situ yang diajari, yang di situ bukan yang lain. Lah niki Pak, fa innahu, wah niki luar biasa Pak. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku in aqoda dadi apa ijma'ul ulama'i mufakate ulama ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku layuk tabu ora ditulis laka keduwe sira min sholatika saking salat sira illama kejaba barang akol takang angen-angen sapa sira minha saking salat. Ijtima ulama mengatakan sholat kita maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat nanti sing oleh ganjaran adalah tatkala kita khusyuk. Sing ora khusyuk bagaimana? Wa ammama. Nah niki awas niki hati-hati tenan. Nggih padha kula juga hati-hati. Wa ammama lan anapun utawi barang atai takang teko sapa sira bihi kelawan ma'al ghaflati sartane lali, gak konsentrasi kepada Allah, walau hukima lan senajan dihukumi apa bisihatihi kelawan saima zahiran ing dalem zahire fahuwa mongko utawi ilal istighfari maring istighfar iku ahwaju luweh butuh li annahu krana sak temene ilal ukubati maring disiksa iku akrabu luweh cedhak. Para bapak, para ibu yang sangat kula hormati, ini bukan ngeden-ngedeni ya, sama. Saya juga memberi peringatan kepada diri saya. Ijtima ulama, berarti ulama sepakat dari sholat kita, maghrib tadi 3 rakaat, nanti isya 4 rakaat. Itu yang dapat pahala adalah yang kita khusyuk, hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggih monggo nanti dihitung dhewe, gak usah ngitung wae wong, gak iso teko ati kok. Kita hitung sholat maghrib 3 menit tadi, yang ingat Allah berapa detik atau berapa menit. Oke, karena ini di Tenggulunan, orangnya santri, ahli ibadah, ahli masjid, 2 menit kita ingat Allah. Yang 1 menit tidak ingat Allah, ingat yang lain. Maka yang 2 menit sepakat itu adalah ditulis oleh Allah jadi pahala. 1 menit wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati. Sedangkan hal-hal yang kita sholat, pas sholat itu kita tidak ingat kepada Allah, ghaflah, kita lali, entah karena ngantuk, entah karena mikir yang lain, entah karena apapun, tapi tidak ingat Allah. Walau hukima bisihhatihi dhahiran, walaupun secara fikih sah. Lah kenapa Pak? Wong salate ya khusyuk tenan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diwaca Pak. Secara fikih sah, walau hukima bisihhatihi dhahiran. Sah secara
Maka yang kita sholat dengan lupa itu, apakah dapat pahala? Jawaban dari ulama adalah itu lebih tepat kita beristighfar. Ojo njaluk ganjaran. Karena sholat dengan lupa kepada Allah itu ojo njaluk ganjaran. Itu jauh lebih pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka wel. Jadi wis sholat malah justru disiksa. Karena waktu kita sholat itu kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki nyuwun sewu, bukan saya loh Pak. Takut ya takut, saya juga takut Pak. Makanya harus kita sadari, ayolah sekarang jujur. Kita sehari sholat 5 waktu Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari 5 waktu itu yang full kita ingat Allah itu sholat nopo Pak? Ayo coba jujur Pak. Enten Pak? Mboten wonten. Sayyidina Ali yang kita ceritakan kemarin itu, yang bisa disuwek awae, diceklek balungnya untuk mengambil mata tombak atau mata panah tatkala sholat tidak terasa, pernah dites oleh Nabi. Hai sahabat, silahkan kamu sholat semua. Sholat cukup 2 rakaat. Yang bisa mulai takbir sampai salam ingat Allah, tak kai hadiah serban saya. Wah ini kisah sekedik malih. Maka sahabat semuanya berlomba. Siapa ndak ingin dapat serbannya Nabi? Karena ada hadis yang mengatakan orang mati pernah disentuh saja sama Nabi diharamkan terkena api neraka. Apalagi oleh serbannya dibuat kafan waktu hidup. Masya Allah, semua berlomba. Dan yang pemenangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh Nabi, hei Ali, kamu saya lihat pemenangnya. Sekarang saya tanya, apakah 2 rakaat itu mulai dari takbir sampai salam kamu selalu ingat Allah? Jujur Nabi, 1 rakaat pertama ingat Allah total. Rakaat kedua sampai rukuk, sampai sujud, sampai duduk, sampai sujud kedua saya masih ingat Allah total. Waktu tahiyat saya ingat saya punya hutang kepada orang-orang Yahudi. Kelingan duwe hutang. Niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lek awake dhewe. Maka nyuwun sewu, di sini dikatakan sholat kita yang kita lupa kepada Allah, ojo njaluk ganjaran. Itu lebih pantas untuk kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka awake mari sholat mesti maca istighfar, astaghfirullahaladzim. Qaulal al-faqih Ismail al-Muqri rahimahullah ta'ala. Nanti ini ada syair Pak, ada syair yang menerangkan itu, yang mengatakan adalah Syekh Ismail al-Muqri. Insyaallah 2 Senin yang akan datang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Monggo ndonga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Diwao sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.